kalau kita lihat Prabowo, harus kita bedah dulu. Dia seorang militer, setelah itu dia menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu pasti berhubungan dengan orang-orang pemegang keuangan di top leader negara ini, termasuk Sri Mulyani. Bisa jadi Prabowo pada saat belum berkuasa, artinya pada saat menjadi Menteri Pertahanan saja, menurut saya ya, keinginannya untuk anggaran Kementerian Pertahanan, anggarannya diperbesar, kan tidak diberikan oleh Sri Mulyani kan? Itu alutsista ya? Ya misalnya, dengan alasan apapun tidak dikasih. Pasti Prabowo menghitung juga. Sebelum dia menjadi Menteri Pertahanan, pada saat Pilpres segala macam, Prabowo dikerjain kan? Dikerjain ya, bahasa Betawi. Ya. Oleh Himbara, Himpunan Bank Negara. Semuanya kan di bawah siapa? Di bawah pemerintahan Jokowi, di bawah Kementerian Keuangan, di bawah BUMN gitu. Prabowo bilang kan, saya punya uang, mau ngambil itu nggak bisa. Mau ngambil aja Mau nggak ngambil bisa? uang saya. Bukan kredit ya? Iya. Artinya siapa yang kira-kira berperan? Salah satu yang kira-kira berperan ya Sri Mulyani untuk tidak memberikan dana itu. Entah inisiatif Sri Mulyani, entah inisiatif Menteri BUMN atau Presiden Jokowi. Kan bisa aja. Jadi Prabowo kan tentu melihat orang, oh ini orang yang dulu menyengsarakan gua kan, kira-kira nih. Siapa? Jokowi, Erick Thohir, gitu, Sri Mulyani, kan begitu. Hidupnya kan agak susah, dia punya uang nggak bisa diambil. Nah, karena itu juga ternyata pertumbuhan ekonomi di era Jokowi, di mana Menteri Keuangannya Sri Mulyani, kan tidak sesuai harapan juga. Dari rencana meroket katanya, tapi nyungsep kan, tetap 5% aja. Nah, jangan-jangan ya, Prabowo juga curiga. Siapa yang memainkan pertumbuhan nggak bisa lepas dari ini? Peran Sri Mulyani besar nggak? Besar juga. Background Sri Mulyani yang dituding sebagai neolit, sementara Prabowo lebih dekat dengan sosialis, kan bertentangan. Apa dalam kasus kemarin yang disebut dengan, Abang sebut dengan Agustus Kelabu itu, ada disinformasi atau kebocoran informasi dari kantor Budi Gunawan? Saya kira begini ya, kan kalau di dalam politik itu kita harus membedah juga partai mana yang tidak ada di kabinet. Ada 3 partai, PDIP, Nasdem, PKS. Ya. Maka kan bisa dibedah juga, siapa yang punya kaitan dekat dengan kekuasaan yang super body, dengan kepolisian misalnya. Apakah PKS punya hubungan yang erat dengan ini? Nyaris enggak. Betul. Berarti PDIP yang punya hubungan itu. Kan sebenarnya PDIP bagian dari Presiden Jokowi selama 10 tahun, tapi putus di ujung. Jadi 9 katanya? 9 tahun. Ya.